Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas soal ulangan harian tema 2. Sudah diulangan harian kan ketika bulan September tanggal 12 atau hari Senin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini nomor 1, salah satu contoh wujud pelaksanaan tanggung jawab. Nah, saya menjaga kebersihan udara. Ada kebersihan berkaitan dengan udara. Membakar sampah itu merusak atau mengotori udara ya. Menanam pohon itu bagus karena pohon itu mengeluarkan oksigen. Jadi kenapa Indonesia dijuluki negara paru-paru dunia? Salah satu negara paru-paru dunia beserta Brazil karena ada hutan Kalimantan. Sayang ya kalau Kalimantan dijadikan ibu kota. Maksudnya itu kan hutannya luas, tapi ya mungkin itu sudah menjadi keputusan pemerintah. Nah, di sini menanam pohon. Ya, berarti jawabannya. Kalau melakukan pembakaran, jelas. Memperbanyak kendaraan bermotor, jelas ya. Nomor 2, yang bukan contoh hak warga masyarakat. Yang bukan contoh hak. Ingat, ada hak, ada kewajiban. Ciri soalan pada hak dan kewajiban ada perbedaannya. Kalau hak itu identik dengan kalimat memperoleh, menikmati, mendapatkan, itu hak. Tapi kalau kewajiban itu identik dengan melakukan, melaksanakan, membayar. Ya, berarti yang bukan contoh hak, nah ada kata membayar. Nah, membayar itu identik dengan kewajiban. Cirinya itu ya. Cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat ya dengan cara musyawarah. Jadi setiap permasalahan baik di apapun kan ketika di sekolah juga selalu dilaksanakan musyawarah, misalkan antara pihak sekolah dengan orang tua. Di rumah juga kan musyawarah, misalkan musyawarah dalam hal pembagian tugas atau apa gitu kan. Nah, itu pembagian tugas membersihkan ya bagi anak-anak yang memang dirasa sudah masuk usia menjelang dewasa atau seperti usia kelas 5 itu sudah mulai untuk melaksanakan tugas membantu orang tua, mencuci piring atau mengepel atau apa ya. 4, mencintai budaya negeri. Nah, itu sebagai ya warga tanggung jawab warga negara Indonesia atau WNI. Tuliskan 3 contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Banyak ya. Salah satunya kalau 3 berarti membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang tidak bertanggung jawab, mengotori dinding. Nah, merusak fasilitas umum. Nah, itu ya. Nomor 6, faringitis. Di sebelah ini ada teks bacaan. Jadi kalimat tanya berdasarkan di sini ada kata disebabkan. Berarti harus ada pertanyaan dengan kata sebab, menyebabkan. Berarti yang B ya. Apa yang menyebabkan faringitis? Faringitis disebabkan radang pada faring akibat infeksi. Nah, itu. Nomor 7 ada percakapan, siapa yang suka melihara kucing? Kak Umar yang suka melihara kucing. Di sini jawaban yang benar dari pernyataan tersebut menunjukkan apa? Nah, karena di sana ada jawabannya ada Kak Umar menunjukkan pelaku atau orang. Nah, di sini ada teks bacaan untuk soal nomor 8 dan 9. Nah, di sini paru-paru merupakan bagian dari organ. Nah, itu dibaca nanti. 8, organ yang berfungsi melakukan fungsi respirasi. Di sini ada kata respirasi. Nah, paru-paru merupakan bagian dari organ tubuh yang berfungsi untuk melakukan respirasi. Berarti paru. Gas yang dibuang melalui mulut sebagai sisa respirasi. Kita lanjutkan lagi. Nah, atau pertukaran oksigen yang terkandung dalam udara yang masuk ke dalam darah dan karbon dioksida yang dibuang. Nah, ini ada karbon dioksida dibuang oleh mulut atau melalui mulut atau hidung kita. Berarti yang dibuang itu adalah karbon dioksida. Kata tanya yang digunakan untuk menyatakan lokasi adalah seperti judul lagu ya, di mana itu menunjukkan lokasi ya, di mana rumahmu, ya kan. 11, berikut ini yang bukan merupakan contoh penyakit yang menyerang organ pernapasan. Yang bukan, asma itu pernapasan, bronkitis itu saluran pernapasan, osteoporosis itu tulang ya, influenza. Makanya ada iklan Omepros untuk osteoporosis ya, mencegah osteoporosis artinya kerapuhan pada tulang. Nah, berarti jawabannya C. Pundi-pundi udara, nah itu pasti pada burung. Karena burung itu di dalam paru-parunya itu terdapat pundi-pundi kantong-kantong udara. Itu untuk memudahkan mereka ketika saat terbang. Karena apalagi kalau terbang di semakin ke atas kan oksigen itu semakin rendah ya. Jadi ada menyimpan oksigen di dalam paru-parunya, pundi-pundi udara. Selanjutnya nomor 13, di sini berikut ini yang bukan termasuk alat pernapasan. Nah, paru-paru alat pernapasan, lubang hidung apalagi karena udara masuk ke lubang hidung kita. Berarti antara 2. Nah, jangan sampai keliru, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Nah, kan?
Nah, kalau kerongkongan itu jalur untuk makanan. Kerongkongan dan tenggorokan itu sama ya, jalurnya maksudnya tempatnya sama ya, berdekatan atau di sesudah mulut kita itu masuk kerongkongan, masuk tenggorokan. Nah, itu kerongkongan itu jalur makanan, tenggorokan itu jalur pernapasan. Ya, biasanya kan kalau makan terburu-buru suka si nasi itu, butir nasi itu kan suka masuk, suka menyebabkan kita itu bersin atau kebesekan bahasa Sundanya itu masuk karena si makanan itu harusnya masuk kerongkongan lalu masuknya ke tenggorokan. Jadi lubangnya dekat dengan jalur kerongkongan dan tenggorokan itu berdekatan ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, kerongkongan. Oke. Selanjutnya di sini alur pernapasan manusia, yaitu udara masuk ke tubuh melalui hidung, lalu selanjutnya menuju rongga hidung, lalu ini faring, laring, lalu trakea ya. Lalu sesudah trakea ada bronkus atau bronkiolus ya. Lalu paru-paru dan terakhir diafragma. Apa penyebab penyakit TBC? Nah, TBC itu singkatan ya, tuberkulosis. Nah, ini karena bakteri ya. Bakteri tuberkulosis. Bakteri tuberkulosis ya. Tuberkulosis nulisnya gini. Tuberkulosis. Kalau jawabannya kemarin kan karena adanya bakteri, nggak apa-apa ya, benar ya. Bakteri aja udah benar. Tidak harus disebutkan kalau memang kesusahan ini bahasa ilmiahnya. Nomor 16, kegiatan usaha ekonomi yang dikelola oleh pihak negara itu adalah BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara seperti Pertamina, BRI, bank itu kan BNI, itu milik negara, atau air, listrik, PLN ya. 17, Indonesia disebut negara agraris. Nah, karena sebagai petani ya, agraris itu kan agraria, pertanian. 18, kegiatan usaha yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, ini perorangan ya, karena dikelola sendiri. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, namanya distribusi. Nah, didistribusikan. Nah, itu misalkan kemarin bantuan untuk Cianjur sudah didistribusikan, sudah disalurkan. Kalau orang yang menyalurkannya distributor ya. Kalau kegiatannya distribusi. Kalau untuk nyambel tarasi. 20, tuliskan dampak manfaat langsung. Nah, kegiatan mengkonsumsi barang terhadap konsumen. Konsumen itu yang mengkonsumsi barang, dampak manfaatnya apa? Misalkan terpenuhinya kebutuhan. Nah, iya kan? Pasti kan kebutuhan terpenuhi, apakah itu kebutuhan makanan, apakah kebutuhan jasa, apakah kebutuhan yang lainnya. Misalkan kalau makanan ya perut kita ya menjadi kenyang misalkan ya, atau secara umum terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa, barang atau jasa. Nomor 21, yang bukan merupakan ciri dari tangga danda diatonis minor. Ada diatonis mayor, ada minor. Kalau mayor itu ada juga intervalnya. Ini bersifat sedih itu minor ya, karena minor itu kan melehoi, melankolis, khidmat itu sedih itu kan. Jadi lagu-lagunya sedih, khidmat, khusyuk, melankolis, melehoi. B, lagu yang dinyanyikan kurang semangat itu minor ya, karena minor itu memang bukan berarti tidak semangat, tapi ya kayak yang sedih itu kan berarti tidak semangat. Nah, berarti jawabannya yang C ya, dinyanyikan dengan riang gembira itu mayor ya. Nah, kalau minor itu diawali dengan nada A. Kalau mayor itu do sama dengan C. Ada lagi interval jarak. Kalau minor itu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tapi kalau mayor awalannya 1, 1 baru setengah ya. Itu perbedaannya. Nah, lagu Bungong Jempo, ini Bungong Jempo itu seperti mayor ya, musiknya itu kayak yang gembira, tapi nadanya itu meskipun musiknya terlihat seperti gembira, ternyata Bungong Jempo itu masuk ke dalam nada diatonis minor karena diawali dengan nadanya yang tadi la sama dengan a-nya ini ya. Satu lagi ada lagu dari Aceh, sama dari Aceh juga, yaitu lagu Ayam Den Lapeh ya, lagu Ayam Den Lapeh. Itu ternyata meskipun musiknya seperti musik mayor, ternyata nada diatonisnya minor.
Nomor 23 galon kosong jika dipukul ya seperti gendang, beng beng beng. 24 tari legong berasal dari daerah Bali. Nah, dari daerah Bali itu ada tari legong, tari pendet, tari kecak, itu kan yang familiar. Ternyata ada lagi tari banyak ya dari Bali itu, tari rejagung, tari baris, tari topeng, sidakarya. Nah, itu dari Bali. Cuman yang lebih familiar biasanya tari legong, tari pendet, tari kecak. Tuliskan 2 ciri tangga nada diatonis mayornen. Tadi ada kebalikannya, berarti bersifat riang gembira, dinyanyikan dengan semangat, lalu diawali dengan nada do, C sama dengan C, interval jaraknya yang ini ya. Itu kebalikan dari minor. Nah ya. Nomor 26 ini pembelajaran PJOK waktu itu dimasukkan ke dalam tema di bawah ini. Bukan termasuk contoh olahraga bergu yang mana ya. Oke, terima kasih. Waktunya sudah 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.